Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak harus banget ngikutin aturan yang dibuat orang lain? Nah, di bahasan kali ini kita bakal ngulik kisah seorang kreator yang luar biasa. Namanya Andrew Huang. Dia ini membangun karirnya justru dengan cara yang unik, menolak jalan yang udah ada, dan ya bikin aturan mainnya sendiri. Kutipan ini dari Andrew Huang sendiri, dan ini benar-benar nangkep esensi perjalanannya. Gimana enggak, jalannya menuju sukses itu sama sekali nggak terduga. Dia itu bukan tipe orang yang dari awal digadang-gadang bakal jadi seniman. Tapi entah gimana, dia berhasil loh. Dia bangun studio musik sendiri, punya karir yang sepenuhnya dibiayai dari kreativitasnya. Pertanyaannya, gimana caranya? Oke, jadi semuanya ini berawal dari masa mudanya, di mana dia merasa jadi orang luar atau outsider. Dan ternyata nih, status ini bukan jadi kelemahan. Justru sebaliknya, ini jadi semacam keuntungan tersembunyi yang ngasih dia sudut pandang yang wah unik banget. Coba bayangin ya, sebagai anak imigran Tionghoa yang pemalu, ekspektasinya itu tinggi banget. Jadwalnya padat, tuntutan akademisnya super ketat, dan pilihan karirnya cuma itu-itu aja. Dokter atau pengacara. Pokoknya jalur aman deh. Jadi, bisa dibilang cetakan hidupnya itu udah disiapin dari dia lahir. Nah, disinilah konfliknya mulai kelihatan. Di satu sisi ada ekspektasi, di sisi lain ada realita. Dia malah suka mewarnai di lantai, main gitar berjam-jam, bahkan memelihara katak di taman. Tapi yang paling mengejutkan apa? Orang tuanya ternyata mendukung sisi kreatifnya ini. Ada satu syarat sih, nilai-nilainya harus tetap bagus. Dukungan yang nggak disangka-sangka ini justru yang ngasih dia kebebasan buat eksplorasi. Dan statusnya sebagai orang luar ini, beneran deh, ngasih dia semacam kekuatan super. Dia jadi sadar, kalau sebagian besar aturan dalam hidup itu ya cuma buatan manusia aja, nggak sakral. Kesadaran inilah yang ngasih dia kebebasan. Kebebasan buat nggak peduli sama aturan-aturan yang menurut dia nggak penting, dan mulai ngerancang jalannya sendiri. Nah, kebebasan dari aturan-aturan ini ngebawa dia ke ide brilian berikutnya yang mengubah segalanya. Dia mulai mikir, gimana kalau keterbatasan itu sebenarnya bukan halangan? Gimana kalau keterbatasan itu justru pemicu kreativitas terbesar yang kita punya? Ini nih bukti kecerdikannya waktu masih muda. Cuma modal boombox sederhana loh, dia benar-benar nge-hack sistem buat belajar dasar-dasar produksi musik. Mulai dari nulis lagu, bikin aransemen, sampai nge-mix. Semua ini dia lakuin ya karena dia terpaksa. Dia harus kreatif dengan alat yang dia punya saat itu. Dan ini pelajaran utamanya. Dia jadi sadar bahwa kita nggak perlu nunggu punya alat yang tepat atau nunggu momen yang sempurna. Waktu buat berkarya itu ya sekarang, pakai apapun yang ada di depan mata kita. Filosofi inilah yang dia pegang terus sampai sekarang. Oke, jadi ceritanya, pas dia dihadapkan sama pilihan kerja musim panas yang ya gitu-gitu aja, Andrew Huang ngelakuin sesuatu yang bener-bener radikal. Dia nggak mau ngikutin jalur biasa. Dia mutusin buat nyiptain pekerjaannya sendiri. Dari nol. Gimana caranya? Dia pasang iklan di eBay. Isinya, saya akan melelang skill musik saya. Tawaran awalnya cuma $1. Ingat ya, ini tuh zaman dulu. Jauh sebelum ada yang namanya gig ekonomi kayak sekarang. Jadi, ngejual jasa kreatif kayak gini di eBay, itu ide yang bener-bener gila pada masanya. Dan coba tebak, ternyata ada yang mau. Tawaran pertama masuk nilainya $30. Oke, $30 mungkin kedengarannya nggak seberapa ya, tapi ini bukan soal uangnya. Ini soal bukti. Bukti kalau idenya yang gila itu ternyata berhasil. Dari situlah bisnisnya lahir. Bayangin, dia dibayar buat bikin lagu custom buat ulang tahun, buat lamaran nikah, bahkan ada yang minta dibikinin lagu tema buat hewan peliharaannya. Keren banget kan? Dari satu lelang, sebuah karir baru dimulai. Nah, timeline ini nunjukin perjalanannya. Ini bukan cuma soal duit ya, ini soal evolusi seorang kreator di era digital. Dia bertransformasi dari yang awalnya cuma freelancer di eBay, jadi seniman sejati, sampai akhirnya jadi pebisnis. Kuncinya apa? Adaptasi. Dia terus-terusan nyari cara baru supaya kreativitasnya bisa ngehidupin dia. Tapi, yang namanya kesuksesan itu seringkali ada jebakannya juga. Tekanan buat terus tumbuh, dapat lebih banyak followers, akhirnya ngebawa dia ke satu titik kelelahan atau yang kita kenal sebagai burnout. Jadi, dia pasang target gede, 1 juta subscribers. Dan demi ngejar angka itu, dia kerja gila-gilaan. Non-stop 12-18 jam sehari. Hasilnya, kanalnya tumbuh pesat, subscribers naik terus. Tapi, ada satu masalah besar. Di balik semua angka yang naik itu, kepuasan pribadinya justru menurun. Dia makin gak bahagia.
Ternyata, ngejar metrik itu benar-benar bisa nguras jiwa. Dia bahkan sampai nempelin tulisan ini di monitornya, ini tidak akan pernah cukup baik. Aneh kan? Tapi ini bukan buat bikin dia makin stres, justru sebaliknya. Ini pengingat buat dia setiap hari buat ngelawan perfeksionisme. Dia sadar kalau perfeksionisme itu jebakan yang malah bikin dia nggak bisa nyelesain kerjaan dan nggak bisa maju. Periode burnout yang parah ini akhirnya maksa dia buat berhenti sejenak dan mikir ulang. Momen inilah yang ngebawa dia ke sebuah kesadaran penting, dan akhirnya dia nemuin filosofi baru buat ngejalanin hidup kreatif yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dan hasilnya adalah 4 aturan ini. Kalau dibaca sekilas, kayaknya kontradiktif banget ya kan? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi ada juga jangan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aneh, tapi inilah panduan dia buat nemuin keseimbangan. Keseimbangan antara ngikutin passion, disiplin, sama ngerjain hal-hal yang mungkin ngebosenin tapi ya harus dikerjain. Dan pada akhirnya, inilah definisi sukses yang baru buat dia. Sukses itu bukan lagi soal pertumbuhan tanpa henti, bukan soal dapat pengakuan dari orang lain. Kebebasan sejati, menurut dia, adalah kebebasan buat milih. Milih buat ngerjain hal-hal yang benar-benar berarti buat diri kita sendiri. Jadi, pelajaran terbesar dari seluruh perjalanan Andrew Huang ini sebenarnya balik lagi jadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Coba deh lihat aturan-aturan di hidup kalian masing-masing. Mana aturan yang benar-benar kalian butuhin, dan mana yang sebenarnya udah siap buat kalian tulis ulang.